Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Ikhwani kiram wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah. Setelah kita melaksanakan salat asar secara berjamaah, dilanjutkan pembelajaran kita tentang akidah, tentang keyakinan, yang alhamdulillah atas kemudahan dari Allah kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Kemudian disyarah atau dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat tangan beliau yang suci, tangan beliau yang mulia, kita bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Dan semoga sholawat itu juga turun pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib. Ikhwani kiram wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pembahasan kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang keadaan malaikat. Keadaan malaikat. Karena sebelum kita membahas tentang keadaan malaikat, kita harus mengimani dulu. Kita harus mengimani dulu tentang malaikat. Karena ini adalah rukun. Rukun itu sesuatu yang harus terpenuhi. Rukun iman. Tidak dikatakan beriman apabila dia tidak meyakini adanya malaikat. Allah, malaikat itu cuman fiksi atau cerita bohongan aja. Dan ini orang yang tidak beriman dengan malaikat. Dan rukun iman, beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu hukumnya wajib. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu hukumnya wajib. Apa pengertian wajib? Ada yang masih ingat? Aldrik masih ingat? Wajib? Arsen masih ingat? Wajib itu sesuatu yang apabila dia dikerjakan, dia mendapat dosa, mendapat pahala ya. Apabila ditinggalkan dia akan mendapat dosa. Jadi beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu hukumnya wajib. Di antara cakupan iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus beriman terhadap wujud atau keberadaan dari malaikat. Malaikat bisa dilihat nggak? Ada yang pernah melihat malaikat? Nggak ada ya. Malaikat itu sesuatu yang gaib. Malaikat itu sesuatu yang gaib. Tapi kita harus beriman. Kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Seperti kita mengimani adanya, kita bukan mengimani, kita meyakini adanya jin. Jin itu ada, ikhwan. Sesuatu yang gaib. Jin itu ada, yang tidak ada itu apa? Hantu. Nah, itu nggak ada hantu. Pocong, kuntilanak, gendruwo itu nggak ada. Ya, itu semua bohongan. Kalaupun ada orang yang katanya bisa melihat, itu adalah jin. Jin yang menyerupai sesuatu yang ditakuti oleh manusia tersebut. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang katanya pernah melihat sesuatu
wanita baju putih rambutnya panjang ya. Karena bapak dan ibu-ibu sekalian itu takutnya dengan hal seperti itu ya. Yang disebut apa? Kuntilanak. Di Australia, di Amerika, di mana? Di Turki nggak ada yang namanya kuntilanak, karena mereka yang ditakuti bukan itu ya. Jadi yang mereka sebut dengan hantu itu adalah jin. Dan jin itu ada. Seperti juga malaikat. Malaikat itu ada, ya kawan. Malaikat itu ada. Nanti kita akan membahas tugas-tugas dari malaikat. Dan kita, kemudian yang kedua, kita harus beriman terhadap nama-nama malaikat. Beriman kepada nama-nama malaikat. Ada malaikat pencabut nyawa misalnya ya. Yang benar ya, ada malaikat pencabut nyawa, tapi nama pastinya kita nggak tahu. Ya. Dalam Al-Quran hanya disebutkan malaikat pencabut nyawa. Terus logika kita mikir nih, main logika kita. Malaikat pencabut nyawa kan satu, sedangkan manusia ini banyak. Ya. Terus bagaimana cara malaikat membagi tugasnya? Ya. Kita jawab apa? Allahu a'lam. Karena ini perbuatan yang ghaib. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Ini urusan Allah. Bagaimana cara malaikat bekerja itu bukan urusan kita. Kita hanya mengimani nama-nama dari malaikat. Kemudian kita harus beriman terhadap sifat-sifatnya malaikat. Ada malaikat yang punya sayap 5, punya sayap 1. Bagaimana cara terbangnya? Allah alam, nggak tahu. Ya. Kita hanya mengimani apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Ya. Jangan kita bayang-bayangkan gimana bentuknya malaikat. Ya. Kalau di film-film zaman kita kecil dulu, film-film dari negeri barat, itu kan, malaikat, ya, sayap, terus ada bulat di atasnya itu. Ya. Pernah lihat nggak tuh? Ya. Nah itu dari mana dia bisa tahu? Kita mengimani adanya malaikat, tapi wujudnya kita nggak tahu. Kita hanya beriman dengan apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Kemudian yang keempat, kita beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugasnya malaikat. Ada malaikat yang bertugas memikul arsy. Ada malaikat yang menjaga neraka. Ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Gimana malaikat pencatat amal baik dan amal buruk? Di samping kanan dan kiri kita. Sedangkan manusia ini kan banyak. Bagaimana cara baginya? Allah alam, kita nggak tahu. Itu tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak sah, ingat ya, tidak sah keimanan seseorang kepada para malaikat kecuali harus mencakup keempat hal yang sudah kita sebutkan tadi. Keempatnya ini harus terpenuhi semua. Baik berupa keimanan yang mujmal. Mujmal itu apa? Global, umum. Maupun yang tafsil, yang terperinci. Dan barang siapa, siapapun itu yang mengingkari salah satu hal dari keempat yang sudah kita sebutkan tadi, maka batal seluruh keimanannya. Enggak percaya aku malaikat bisa terbang. Enggak percaya aku ada malaikat. Ini keimanannya batal. Ini hati-hati, ikhwan. Ini pelajaran dasar ini. Kelas 2, kalau nggak kelas 2 SD itu sudah belajar tentang malaikat. Tapi masih mujmal, masih umum, masih global. Belum tafsil, belum terperinci. Kapan tugasnya belajar secara terperinci? Ya ketika sekarang ini kita belajar menuntut ilmu syar'i. Dan termasuk syarat sah dari keimanan seseorang kepada malaikat adalah mengimani wujud
atau keberadaan malaikat itu sendiri? Ada yang masih ingat malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Bagaimana cara penciptaannya? Allah nggak tahu. Kita hanya mengimani apa yang Allah kabarkan. Dan wujud mereka itu benar-benar ada, ikhwan. Dalam sebuah hadis yang panjang dari hadis Arba'in Nawawiyah, ketika Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, seseorang yang rambutnya panjang, rambutnya hitam kelam, ya, wajahnya tampan, bajunya putih bersih tanpa ada noda sedikit pun. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Para sahabat semuanya melihat. Ini malaikat menyerupai manusia. Ini panjang hadisnya, pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Dan ini adalah bantahan kepada mereka yang mengingkari tentang keberadaan malaikat, mengingkari keberadaan malaikat. Karena ada sebagian manusia yang mengatakan bahwa malaikat ini hanya sebuah kiasan. Apa kiasan, Bang Zul? Kiasan ini perumpamaan, ya. Nah, sejenis itu. Ini sebuah kiasan. Ini jelas sesuatu yang harus diluruskan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai urusan. Allah menjadikan malaikat menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai urusan. Yang mempunyai sayap, malaikat punya sayap. Masing-masing ada yang punya 2, 3, 4. Kalau logika kita gimana caranya? Malaikat terbang dengan 3 sayap. Satunya di mana? Kalau satu kanan kiri, satunya di mana kira-kira? Nggak tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dari segala sesuatu. Ya, terserah Allah mau memberi malaikat ini sayap berapa. Ada yang 2, 3, 4, 5. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Walau taro if yatawaffa alladzina kafarul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal harir. Wudzuqu azabal hariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya sambil memukul muka dari belakang dan belakang mereka,
Dan malaikat berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Nah ini ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, Pak. Ya. Ini lebih apa ya? Lebih keras. Bismillah. Cara mencabutnya malaikat itu lebih keras. Walaupun semua orang yang mengalami sakaratul maut ya ketika dicabut nyawanya itu merasakan sakit. Ada yang sakit banget, ada yang sakit aja. Ketika nyawanya dicabut oleh malaikat. Sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Yang amalannya baik ya, itu seperti air yang dituangkan dari teko. Teko itu apa? Ceret ya bahasa linggonya. Nah, seperti itu. Ada yang rasanya seperti kawat yang ditarik ulur masuk ke tenggorokan. Nah, ini gimana rasanya? Allahu a'lam ya. Ada yang sakitnya seperti itu. Ini tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Dalam sebuah hadis sahih ya, dalam kitab Bukhari ya, disebutkan juga ya, bahwasanya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yang artinya kurang lebih, jika Allah mencintai seorang hamba ya, perhatikan, jika Allah mencintai seorang hamba ya, maka Allah akan memanggil Jibril dan berfirman, Allah akan memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Dia manggil Jibril ya, sambil berfirman, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengumumkan kepada para penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan. Fulan ini sebutan untuk nama orang. Maka cintailah dia. Dan para penghuni langit pun mencintai si fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonan si fulan ini selama di dunia. Sebelahnya. Nah, naik lagi, maju lagi. Enggak, sini. Si dedeknya di depan antum aja, enggak apa-apa. Karena dia belum balik. Nah. Dan dalil-dalil di atas, ikhwan, yang sudah kita sebutkan, beberapa dalil tadi ya, secara gamblang menjelaskan bahwa malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan kekuatan maknawi ya. Malaikat ini bukan kekuatan maknawi, tapi jelas Allah ciptakan ya. Allah ciptakan sama bentuknya sekalian ya. Bukan maknanya. Dan kaum muslimin ya, kaum muslimin sudah sepakat, ijma ya, bersepakat bahwasanya dalil-dalil tersebut memang benar. Dan orang yang mengingkarinya maka dia sudah menyimpang dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya mereka mengingkari adanya malaikat. Ya. Orang yang mengingkari bentuknya malaikat, nama-nama malaikat, nggak percaya atau memodifikasi lagi, nambah-nambahin nama malaikat. Nah, ini jelas menyimpang. Kita hanya mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu sama seperti kita. Mereka juga punya
nama, ya. Dan kewajiban kita, ikhwan, ya, itu beriman secara global. Beriman secara global bahwa para malaikat ini punya nama. Para malaikat ini punya nama. Dan kita juga harus beriman dengan nama-nama yang secara terperinci disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di antara nama-nama familiar yang sering kita dengar apa? Jibril, ya kan? Mikail, Israfil, ini sering kita dengar. Dan kita juga beriman, ya, kepada malaikat secara global, ya, tentang adanya malaikat. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, malaikat pemikul arsy, ya, malaikat yang narik tali, narik rantai yang membawa neraka. Ya. Jadi neraka itu, ikhwan, ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Dan tepat di atas Ka'bah, ya, tepat di atas Ka'bah menjulang ke atas itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini, ya, bentuknya mirip seperti Ka'bah. Ya. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang keluar masuk. Ya. 70.000 malaikat yang keluar, bukan keluar masuk, ya, yang masuk ke dalamnya, keluar dan tidak pernah masuk lagi setiap hari. Bayangkan, ikhwan, 70.000 malaikat. Gimana bentuknya 70.000 malaikat? Masuk ke Baitul Ma'mur, keluar, ya, dan dia tidak pernah masuk lagi, digantikan oleh malaikat yang lain, 70.000 lagi. Keluar, masuk lagi yang lain, 70.000 lagi keluar. Ya. Tentang nama-namanya, Allah alam, kita nggak tahu. Ada malaikat yang tugasnya hanya bersujud. Malaikat tugasnya hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kapan? Sampai Allah mengatakan angkat kepalamu. Ya. Dan itu kapan? Allah alam, enggak ada yang tahu. Tugas kita apa? Hanya mengimani bahwa ada malaikat yang bertugas demikian. Dan ini penting, ya, kita mengimani nama-nama malaikat. Mengenai tugasnya malaikat tadi, ya, sudah kita jelaskan. Ada malaikat yang bertugas membagikan rezeki. Ya, ada tugas yang bertugas menurunkan hujan. Ya. Jadi itu semua, ya, terjadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas kehendak malaikat itu sendiri. Jadi malaikat ini tidak pernah membangkang, tidak pernah mendahului perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Anbiya, la yasbikunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, ya, para malaikat tidak mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan tentang keadaan malaikat, tentang sifat malaikat. Pada surat At-Tahrim yang sering kita dengar ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatu ghiladzun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
yang bahan bakarnya itu manusia dan jin. Bayangkan ikhwan, bahan bakar neraka itu manusia dan jin. Alaiha malaika, dan penjaganya itu malaikat-malaikat ghilazun syidad, malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Para ulama membedakan antara kasar dan keras. Kasar ini ya gimana kalau kita disuruh secara paksa, masuk, kan gak enak. Ini tugasnya malaikat yang sifatnya ini kasar, keras, gak segan-segan untuk menghukum orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan masuk neraka. La ya'sunallah, dan mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ngeyel ya. Kalau ditugaskan jaga neraka, ya udah selamanya jaga neraka. Dalam sebuah hadis ya, malaikat Malik, penjaga pintu neraka, ketika sang malaikat ditugaskan menjaga pintu neraka, kata Nabi Muhammad SAW, setelah itu malaikat Malik tidak pernah tersenyum sekalipun ketika diperintahkan menjaga neraka. Dan di antara tugas-tugas malaikat, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dia memiliki tugas khusus. Ini pemimpinnya para malaikat. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Walaupun malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan, tapi kita nggak boleh berdoa minta sama malaikat. Kalau mau berdoa, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu menurunkan hujan atas perintah Allah. Bukan atas kemauan malaikat itu sendiri. Seperti keadaan sekarang, sedang terjadi musim kemarau. Kalau mau minta hujan, mintanya sama Allah, bukan sama malaikat, bukan kepada nabi dan rasul. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan saat kebangkitan manusia. Walaupun ada perselisihan para ulama ya, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Yang pertama ketika ditiup ketika terjadi hari kiamat. Ketika datang hari kiamat. Kemudian setelah manusia mati semua, malaikat Israfil meniup satu kali tiupan lagi untuk membangkitkan seluruh manusia dan dibangkitkan dari tulang ekor, seperti kecambah yang baru tumbuh. Nanti kita semua akan dibangkitkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, semuanya akan dibangkitkan saat itu. Akan dibangkitkan seperti kecambah yang baru tumbuh. Kemudian ada malaikat yang bertugas menjaga surga dan neraka.
Kalau malaikat Ridwan itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Bener malaikat Ridwan, belum malaikat Ridwan atau ada nama yang lainnya. Tapi di Indonesia ini yang terkenal penjaga surga itu malaikat Ridwan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ada dua malaikat ya, yang berada di sisi kanan dan sisi kiri kita, ya, yang mencatat amal manusia. Sehebat-hebat apapun kita ya, menyembunyikan dosa, ya, pasti semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita semua punya catatan, ikhwan. Ketika yaumul hisab, ya, hari di mana kita akan dihisab, Allah akan tampakkan ya, semua catatan kita. Tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, ya, apa yang sudah kita lakukan. Makanya ada satu doa ya, yang membuat kita dimudahkan hisabnya. Doa ini dibaca ketika apa? Tahiyat akhir sebelum salam. Masa ingat doanya? Allahumma hasibni hisaban yasiron. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya, karena ada dua malaikat yang mencatat semua perbuatan kita, ikhwan. Kita mau sembunyi-sembunyi ya, di kamar kita nggak ada orang, tidak ada anak, tidak ada istri, ya, di rumah sendirian, lampu dimatikan, ya. Allah tahu. Allah tahu. Dan ini tugasnya malaikat. Berarti kalau malaikat lagi mencatat amal perbuatan saya, posisinya Bang Zul kosong berarti? Enggak. Mengenai pembagiannya Allahu a'lam. Allah itu tugasnya Allah. Allah yang mengatur. Tugas kita hanya mengimani. Dan ada juga malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Mencabut nyawa seseorang ketika ajal telah menjemputnya. Ini tugasnya malaikat maut. Ya, sebenarnya banyak ya keutamaan dari beriman kepada malaikat. Tapi insya Allah nanti kita bahas. Dan yang lebih penting ya, dan yang ada hal yang lebih penting lagi ya, tentang kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita buka dulu surat Saba ayat 23 ya. Mana ini? Kelamaan. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah dalil dari surat Saba ayat yang ke-23. Qaulillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza furri'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari mereka, para malaikat akan bertanya, qala rabbukum, apa yang telah difirmankan Rabb kalian? Qalul haqq. Mereka sebagian lagi yang menjawab, qalul haqq, perkataan yang benar. Wa huwal aliyul kabir,
dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Setengah potongan ya ini telah disarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita akan membawakan perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Al-makna ijmaliyul lil ayat. Makna ayat secara global. Makna ayat secara global. Yakhbirullahu subhanahu 'anil malaikati annaha idza sami'atil wahya minallah ila Jibrila fari'at inda zalika ta'ziman. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang malaikat. Sesungguhnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, para malaikat ketika mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada malaikat Jibril, mereka para malaikat ini mengalami rasa takut. Malaikat ini mengalami rasa takut. Inda zalika ta'ziman. Mereka mengalami rasa takut ketika mendengar wahyu itu ya, karena pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Jadi malaikat itu mengalami rasa takut. Takutnya ya, bukan menjauh, tapi takutnya karena sebagai bukti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu memuliakan Allah ya, dan dia merasa takut ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apapun itu, ketika berfirman kepada malaikat Jibril ya, para malaikat yang mendengarnya mereka merasa ketakutan. Wahibatan zalika ta'ziman wahibatan hatta yasibaha mithul asyiyi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ya. Para malaikat benar-benar mengalami kegoncangan ya. Para malaikat benar-benar mengalami kegoncangan atau ketakutan yang sangat dahsyat ya. Sehingga seolah-olah mereka ini merasakan pingsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, saking ketakutannya ya, para malaikat ini seolah-olah pingsan. Antum pernah merasakan pingsan nggak? Nggak pernah. Anda juga nggak pernah. Gimana rasanya pingsan nih? Apa kayak tidur biasa ya? Tahu tidur gitu. Allahu alam. Jadi malaikat ini ya, ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, saking ketakutannya ya sampai mereka pingsan. Fa iza uzilal faza'u min qulubihim akhazu yatasaaluna fayaqulun madza qala rabbukum. Dan apabila telah dihilangkan rasa takut di hati mereka ya, di hati para malaikat ya, setelah bangun dari pingsan ya, mereka berkata, madza qala rabbukum. Apa yang dikatakan Rabb kalian? Apa yang difirmankan Rabb kalian? Kata malaikat. Kemudian fayaqulun, sebagian lain mengatakan, menjawab ya, qalal haqq wa huwal aliyyu wa huwal aliyy fauqa kulli syai'. Para malaikat yang lain menjawab,
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebenaran. Wa huwal ali, dan dia adalah zat yang maha tinggi, lebih tinggi dari segala sesuatu. Alladzi la akbaru minhu wala a'zamu. Tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, ketika kita belajar bahasa Arab ya, ada namanya isim tafdil. Isim tafdil itu yang menunjukkan lebih. Ya, lebih. Akbar itu isim tafdil dari kabir. Akbar artinya lebih besar. Afdol itu isim tafdil dari fadil. Fadil itu utama, afdol itu lebih utama. Ya. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ya, Allah zat yang maha besar. Tidak ada sesuatu yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kebesaran Allah itu jauh, seolah-olah sampai-sampai kita ini tidak bisa melihatnya. Gimana sesuatu yang besar, kitanya kecil, setitik. Kebesaran Allah ini kita tidak bisa melihatnya. Itu faedah dari kita bertakbir. Allahu Akbar. Bukan berarti ketika kita bertakbir menjadikan Allah ini semakin besar. Bukan. Ketika kita bertasbih menjadikan Allah ini lebih suci, bukan. Allah memang sudah besar. Allah sudah besar melebihi makhluknya, di atas makhluknya. Nanti kita bahas tentang faidah dari ayat ini ya. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang dapat diambil faedah, manfaat dari ayat ini? Pertama, ar-raddu ala jami'i farqil musyrikina alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudaniya al malaikati wala yasawihim fi sifatin min sifatihim. Bantahan atas seluruh kelompok musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, yaitu bersama malaikat, yang tidak mendekati sifatnya para malaikat dan tidak menyamai sifat para malaikat yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak meyakini atau tidak mengimani tentang nama-nama malaikat. Enggak ada malaikat Jibril, mana ada malaikat menyampaikan wahyu. Allah itu menyampaikan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada kelompok yang seperti ini. Terus ngapain Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7? Ada kelompok yang mengatakan seperti itu. Dan ini bantahannya, bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat juga punya sifat takut. Jangan membedakan sama kita, malaikat itu tidak punya nafsu. Sedangkan kita makhluk manusia itu punya nafsu. Jadi pahami ya? Punya rasa keinginan. Pengen baju baru, ya kan? Pengen rumah baru, pengen jalan-jalan. Ini manusia. Tapi kalau malaikat, dia tidak punya nafsu. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala bagi orang-orang yang dia beribadah kepada Allah tapi juga masih tapi belum maksimal dalam beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isbatul kalami lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalihi. Penetapan kalamnya Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Nanti insya Allah kita ada tambahannya, faedah yang keberapa ini tentang yang setelahnya ya. Ini merupakan sifat kalam, perkataan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah. Bismillah. Nah, yang ketiga, anna kalami lillahi subhanahu wa ta'ala khairu makhlukin. Sesungguhnya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk. Ini yang harus kita pegang, kawan. Imam Ahmad bin Hambal di penjara rahimahullahu ta'ala, di penjara bertahun-tahun, disiksa oleh rajanya, hampir dibunuh. Gara-gara apa? Menyelisihi orang-orang di zamannya yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sama kayak kita, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Kaidah yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah, laisa makhluk, bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk katanya. Ketika beliau mengatakan Al-Quran kalamullah dicambuk, Al-Quran kalamullah dicambuk, ini perjuangan para ulama terdahulu, ikhwan, mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinannya. Rela mati gara-gara apa? Al-Quran kalamullah, Al-Quran ini perkataan Allah. Jadi ini sebuah akidah, keyakinan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ketika di rumah kita ada Al-Quran, nah ini perkataan Allah, nah ini yang Allah perintahkan. Nah, kita diperintahkan memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim. Nah, ini Allah langsung yang memerintahkan kepada kita. Dan ini bukan buatan manusia. Nah, sehebat-hebat apapun orang merubah-rubah Al-Quran, pasti ketahuan, ikhwan. Pasti ketahuan, karena Allah sendiri yang menjaga. Ditanamkan di hati para kaum muslimin yang Allah pilih. Jadi Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Karena apa? Dalam surah Saba ayat yang ke-23 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Yang dikatakan, bukan disebutkan dalam Al-Quran, "Madza khalaqa rabbukum?" Mungkin antum bisa buka Al-Quran surah Saba ayat yang ke-23 ya. Madza qala rabbukum? Bukan seperti itu, bukan. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman apa yang telah diciptakan Rabb kalian. Ini kisah apa tadi? Malaikat yang pingsan ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, malaikat yang lain pingsan.
ketika bangun mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Bukan, mereka tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang telah diciptakan Rabb kalian. Kalau dia diciptakan berarti dia makhluk. Bisa dipahami ya? Berarti dia makhluk. Sedangkan malaikat bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan, yang dikatakan oleh Rabb kalian. Jadi jangan sampai kita kena syubhat. Karena minimnya kita belajar ilmu agama ya, ada ustadz yang mengatakan Al-Qur'an itu ya makhluk. Al-Qur'an itu ya makhluk seperti kita, ciptaan Allah. Ini perkataan yang ringan ya, tapi jelas menyelisih akidah. Yang benar apa? Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu perkataan Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Kemudian yang keempat, ya, faedah yang keempat, isbatul uluwi lillahi subhanahu fauqa makhluqatihi. Penetapan sifat ulu. Ulu itu tinggi, ya, yang menandakan Allah itu tinggi, ya, di atas semua makhluknya. Di atas semua makhluknya. Jadi tidak ada yang melebihi ketinggian Allah. Karena semuanya di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Tapi nanti kalau kita masuk surga, ya. Dan ini yang kita harapkan, ikhwan. Kita berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kegiatan yang kita lakukan, ya, aktivitas yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan, itu kita berharap ingin melihat wajah Allah. Di mana? Di surga. Kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti kita melihat bulan purnama, tidak ada penghalang sedikit pun. Semua penghuni surga bisa melihat Allah. Bisa dipahami ya? Para penghuni surga semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tinggi. Seperti surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Ini yang paling tinggi, yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Ustaz, aku nih yang penting masuk surga menjadilah, pinggirannya menjadilah Ustaz ya. Tapi kita diperintahkan untuk minta surga Firdaus, ikhwan, ya. Padahal kalau kita masuk surga, ya, kan dalam sebuah hadis kalau nggak sudah pernah kita bahas ya. Karena kita masuk surga, ikhwan, bukan karena amal perbuatan kita. Ingat ya, kita masuk surga itu bukan karena amal dan perbuatan kita, tapi murni karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Surga itu mahal, ikhwan. Surga itu mahal, tapi bisa dibeli sama orang miskin. Orang miskin bisa beli surga. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dia menjaga dirinya dari yang haram, dia memakan yang halal, dia berusaha seperti itu, akhirnya bisa masuk surga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Yang semasa hidupnya sholat, yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelang wafatnya dia su'ul khotimah, meninggal pada tempat-tempat maksiat misalnya ya. Apakah dia masuk surga? Bisa jadi. Apakah dia masuk neraka? Bisa jadi. Ketika seseorang masuk neraka dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, seseorang ini masuk surga, tinggal diangkat sama Allah, dimasukkan ke surga, dicuci dulu dalam keadaan hitam ya. Setelah gosong masuk neraka ya, Allah masukkan surga. Dan dia merasa terheran. Ini sebuah nikmat yang besar. Seperti dia memiliki beberapa kerajaan di dunia,
Padahal itu hanya sedikit seujung kuku kenikmatan surga. Dan ini sudah bersyukur, apalagi sudah masuk surga Firdaus. Terus untuk apa kita beramal sholih, ikhwan? Kata Pak Ustadz tadi, masuk surga ini karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Terus untuk apa kita beramal sholih? Itu menentukan derajat kita di surga nanti. Karena surga bertingkat-tingkatnya. Posisi kita ini mau kemana? Mau yang mana posisi kita ini? Jadi seperti itu. Jadi kita dianjurkan meminta surga Firdaus. Kita dianjurkan meminta surga Firdaus. Kemudian yang terakhir, faidah yang terakhir, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah taala, isbatu a'zamatillah, penetapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu besar dan mulia. Tidak ada yang mampu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Masih kalau mau dilanjutkan ini hadisnya panjang, ikhwan. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada dua dalil lagi di bab yang ke-16 tentang malaikat. Jadi insyaallah pekan depan masih tentang malaikat ya. Hadisnya sangat panjang ini. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan pada Allah kita senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.